Nah, mengapa? Karena memang yang dilunasi di 2025 ini besar. Karena pada saat narik utang di 2020-2021 itu banyak keperluan COVID yang utangnya adalah utang 5 tahun. 25, 26, 27 ini akan besar SBN jatuh tempo. 8.294 triliun. Nah, gambar hijau ini kan sudah bunyi sendiri itu tidak pernah ada tahun yang kita mengalami penurunan posisi utang berbentuk SBN. Makin ke sini malah lonjakannya makin tinggi. Jadi tidak semata-mata karena Covid. Sedangkan SBN surat itu ada yang tidak bisa diperdagangkan. Jadi memang surat utangnya itu ya berutang kepada yang namanya disebut di situ, pihaknya disebut di situ. Tapi mayoritas SBN itu bisa diperdagangkan. Siapa pemilik yang paling banyak? Ternyata adalah Bank Indonesia, hampir 25%-nya, 24,99%. Cina, Jepang, Korea, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, ini urutannya gitu. Kita paling tinggi, kita masih yieldnya 6,30% untuk SBN 10 tahun. Industri keuangan. Jadi kita bersaing dengan banyak negara yang cari utang ya. Narasinya, oh, mana ada negara yang nggak utang, mana ya. Itu tidak salah, tapi hati-hati. Pada posisi sekarang ini banyak negara yang sudah waspada dan kegagalan membayar SBN, melunasi SBN itu dosa seluruhnya yang jatuh tempo itu dampaknya luas sekali. Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment dari kanal Awali Rizki kali ini menyoroti soal perkembangan terkini dari surat berharga negara. APBN kita edisi edisi Desember yang memberikan data sampai 30 November. Waktu itu saya kutipkan slide ini, di mana di slide itu yang dari Kementerian Keuangan kita diinformasikan bahwa realisasi sampai dengan 30 November itu pemerintah melakukan pembiayaan utang APBN ya. Pembiayaan utang itu artinya tambahan utang bersih. Nah, tambahan utang bersih itu ya utang baru dikurangi dengan pelunasan. Itu nilainya 614,9 triliun selama 11 bulan. 615 triliun lah ya. Hanya saja pada waktu siaran pers APBN kita tidak diberitahu posisi utang terkininya. Itu yang selalu dikritik kanal ini. Begitu juga kita tidak diberitahu dari 614,9 triliun itu berapa yang SBN, berapa yang pinjaman. Tetapi saya ingin sampaikan ke pemirsa, belakangan ini hal-hal seperti ini tidak dinyatakan secara jelas oleh Menteri Keuangan. Nah, untuk mengingatkan juga, tabel di bawahnya itu saya ambilkan dari Nota Keuangan dan RAPBN 2026 untuk memahami konteks APBN kita itu, karena APBN kita itu sebenarnya laporan realisasi atas APBN yang sedang berjalan. Saya ulangi lagi ya, pembiayaan utang itu adalah tambahan utang bersih neto disebutnya selama waktu berjalan, bisa setahun, bisa berapa bulan gitu. Kalau untuk data yang ini, data setahun. Nah, di mana diinformasikan SBN neto. Neto berarti tadi kan sudah bersih. Nah, 2025 yang berjalan ini ada outlook. Nah, di kolom kedua terakhir itu, outlook itu artinya perakiraan pemerintah sendiri di pertengahan tahun tadi. Dikatakan bahwa akan menambah utang 715 triliun kurang lebih ya. Nah, sampai 11 bulan baru 615. Jadi kemungkinan memang setahun 2025 ini sedikit di bawah rencana. Bisa jadi hanya di kisaran 675 atau 680. Rencananya 715. Rinciannya dari tambahan utang itu yang dalam rencana SBN-nya itu 585 triliun, lalu yang bersifat pinjaman 130 triliun. Ini ada data-data tahun sebelumnya ya. Tahun sebelumnya itu adalah data realisasi. Jadi kalau berdasarkan itu memang 2025 ini jauh lebih besar dibandingkan 22, 23, 24 ya. Relatif lebih besar itu. Tetapi sayangnya sampai informasi yang di APBN kita itu kita tidak diberitahu. Karena itu saya coba melakukan assessment agar kita punya gambaran dan bisa melakukan tebakan-tebakan, bukan tebakan ya, tapi prediksi perhitungan berdasarkan perakiraan dari data-data yang ada. Ini juga untuk mengingatkan kita semua dan mudah-mudahan sampai juga ke Kementerian Keuangan, harusnya kan disampaikan, tahun-tahun lalu disampaikan. Nah,
Sebelum kita masuk lebih jauh kepada angka-angka, saya ingin juga refresh yang mengingatkan, tadi kan surat berharga negara itu sebenarnya surat utang ya. Hanya ada yang disebut surat utang negara, ada yang disebut dengan SBN syariah. Karena surat berharga negara syariah itu secara teknisnya tidak boleh disebut utang ya. Jadi karena itu disebut surat berharga negara syariah. Dasarnya adalah prosedur syariah ya. Sedangkan SUN, surat utang negara ya berarti konven. Dahulunya sewaktu belum ada SBN syariah namanya SUN. Ketika ada SBN syariah digabungkan kedua-duanya jadi SBN. SBN itu surat utang pemerintah kepada satu kertas, bisa dikatakan begitu ya, surat ya, kertas. Meskipun sekarang paperless ya, hanya ada catatannya, tapi anggap aja itu adalah surat kertas. Sedangkan pinjaman itu adalah utang kepada pihak tertentu ya, bisa kepada negara lain, bisa kepada lembaga konsorsium internasional, bisa kepada lembaga komersial lain, begitu juga bisa kepada perbankan dalam negeri meskipun jumlahnya masih kecil. Secara komposisi SBN di beberapa tahun terakhir mendominasi ya, di kisaran hampir 90% itu SBN, sedangkan yang pinjamannya 10%. Kalau dari total ya hampir sama juga karena akumulasi ya. Nah, saya kali ini akan membahas khusus SBN. Nah, menurut ini saya ambilkan dari publikasi Kementerian Keuangan. Ya, SBN itu ada SUN, ada SBN Syariah Negara ya, yang pinjaman macam-macam. Yang di kanannya ini macam-macam surat utang negara. Ada yang disebut dengan SUN domestik. Domestik itu sama dengan rupiah. Jadi surat utang negara dalam denominasi rupiah. Pemiliknya bisa asing. Kemudian ada SUN internasional, SBN Palas, valuta asing, baik yang syariah maupun yang terutama sekali yang rupiah. Yang berdenominasi valuta asing. Nah, lalu secara pemberian utangnya bagaimana proses utang piutangnya? Bisa lelang, auction ya, itu diikuti oleh dealer utama. Dealer utama ya sekitar 20-an biasanya untuk lelang fluktuasi ya 18 sampai 22 itu lembaga-lembaga keuangan yang mewakili. Biasanya bank punya dealer utama ya. Bank Indonesia juga dalam beberapa kesempatan ketika diperbolehkan dia juga ikut lelang. Nah, lalu ada private placement. Kalau ini kan penempatan. Jadi sudah ada rundingan gitu, kesepakatan, jadi dia ditempatkan. Sedangkan book building ini ya kayak orang mengambil perantara lah ya. Jadi misalnya suatu lembaga keuangan asing itu dia yang melakukan book building. Jadi kita jual dealer lah, dianya menjual kepada para pihak. Begitu juga dengan surat berharga yang sifatnya retail, yang book buildingnya bisa ditempatkan kepada bank dan semacamnya. Nah, itu kira-kira gambarannya. Nah, kita pemerintah Indonesia ini berutang sudah terutama sejak 2010-an ya, 2008 mulai ke sini. Itu mengandalkan ini. Sementara di zaman Soeharto, di zaman Orde Baru itu tidak ada ya, adanya ya surat utang itu pinjaman. Ketika era reformasi mulai, semula masih terbatas, tapi sejak 2008 ke sini inilah yang menjadi andalan utama cara pemerintah berutang melalui surat utang. Setiap tahun pemerintah menerbitkan SBN ya, bisa surat utang, bisa surat berharga negara syariah. Tiap bulan, di setiap bulan itu beberapa minggu ada lelang, ada book building, ada private placement. Yang paling rutin adalah lelang. Kalau book building ya tidak mesti setiap bulan ada. Apalagi juga begitu juga dengan private placement. Data yang saya sajikan ini adalah data penerbitan SBN selama setahun. Jadi sebetulnya pemerintah itu menarik utang baru melalui surat. Itu setahunnya ya seperti angka-angka yang ada di sini. Kalau di tahun 2024 misalnya di gambar batang kedua itu 1075 triliun kurang lebih. Nah, sekarang yang berjalan kan baru 11 bulan datanya sampai akhir November itu sudah 1262 triliun. Kalau di bulan Desember ini, saya sudah lihat tadi pemerintah juga sudah melakukan lelang, sudah melakukan book building. Jadi kemungkinan kisaran 1.350 triliun ya sampai akhir tahun Desember. Jadi kurang sebulan. Nah, ini gampangannya kalau bahasa sederhananya pemerintah berutang dengan SBN. Itu adalah angka-angka ini. Kelihatan kan? Jadi ini arus 1 tahun ya, bukan posisi. Posisi itu kan sisa utang. Nah, ini juga bruto, tidak membayar yang sudah jatuh tempo. Kalau sudah dibayar dengan jatuh tempo namanya SBN neto.
Jadi tahun 2025 kalau dilihat gambar ini, padahal baru sampai November ya, ini akan menjadi yang terbesar kedua atau ketiga, tergantung sisanya ini. Yang pertama besar ya 2020, ingat karena itu COVID. 2021 juga masih terkait COVID, baik COVID maupun upaya pemulihan ekonomi. Jadi saat ini masih nomor 3 nih sampai November, karena 1262. Tapi tidak mustahil kalau sampai Desember sebulan terakhir ini bisa melampaui itu. Kalau dari sisi yang sudah dilelang belum ya, hanya kisaran yang sama. Tapi pada saat 31 Desember nanti kan ada kurs baru kan, kalau dia melemah, beberapa SBN yang bervaluta asing itu kan dinyatakan rupiah kan akan meningkat. Jadi dugaan saya ya sama dengan 2021. Jadi ini dulu fakta pertama. Jadi di pemerintahan tahun pertama Presiden Prabowo ini jelas-jelas pemerintah menarik utang baru itu dalam jumlah yang sangat besar. Sudah menyamai tahun kedua COVID. Mestinya ada data lagi ya, tapi karena kita fokus SBN, bagaimana dengan pinjaman? Ibu bapak saudara-saudara kalau mau buat ini harus ngolah ya. Saya ini hanya untuk ilustrasi saja. Tiap bulan itu kan ada penerbitan. Jadi itu berapa tahun saya buat tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tahun terakhir ya. 2016 sampai 2025. Jadi bulan Januari sesuai grafik itu berapa? Februari ini akumulasi ya, bukan selama bulan Februari ditambahkan dengan Januari tadi, Maret dan seterusnya. Nah, yang saya kasih merah itu data 2025. Tadi sama dengan yang di atas tadi, 1.262 triliun sampai akhir November, selama setahun. Kalau berdasarkan itu, selama November kita betul-betul ini nomor 2 mengatasi tahun 2021. Nah, cuma waktu 2021 itu di bulan Desember terjadi penerbitan SBN yang sangat besar, sehingga langsung melompat dari November ke Desember. Kita di November ke Desember ini kelihatannya masih tidak sepesat di tahun 2021, sehingga kemungkinan nilai terkininya nanti sebulan ke depan itu sama. Boleh dong saya melakukan assessment bahwa era pemerintahan Prabowo ini dimulai dengan menarik utang dari bulan ke bulan yang cukup besar. Bahkan di beberapa bulan tertinggi ya. Jadi maksudnya ada front loading ya. Pemerintah di bulan apa itu, misalnya di bulan Juni itu sudah gede banget tuh. Juli tertinggi itu, bahkan lebih tinggi daripada saat COVID. Berarti kan utangnya dipercepat gitu. Disebut kerennya ya front loading. Sehingga di bulan-bulan berikutnya melandai. Tapi tetap saja masih urutan kedua. Jadi tadi SBN bruto, kalau ini tadi data dibuat akhir tahun kecuali 2025, tapi dari tahun 2004, jadi 20 tahun itu 21 tahun datanya. Nah sementara yang ini khusus data 10 tahun tapi terbitan bulanan. Sumbernya semua dari Kementerian Keuangan, dari DJPPR ya, Direktorat Jenderal dari Kementerian Keuangan. Nah kalau neto bagaimana? Nah neto itu adalah tadi kan nerbitin surat utang, narik utang baru. Tapi kan selama setahun itu juga melakukan pembayaran. Ada bisa tiap minggu, tiap bulan sesuai tanggalnya. Kan dibayari. Terbit baru dikurangi utang yang dibayari, itulah neto tambahan utang kan. Dalam hal SBN neto disebutnya. Nah di dalam APBN tadi maupun di dalam laporan APBN kita yang disebut netonya. Ini saya dari dulu sudah menyarankan harusnya disampaikan juga oleh pemerintah, oleh Kementerian Keuangan, jelas dong tiap bulan berapa bruto, berapa yang dilunasi, berapa neto untuk informasi kita semua. Tidak selalu dikatakan gelondongan gitu ya, wah pokoknya aman gitu ya. Kalau mau aman nih kita dijelasin dong seperti apa prosesnya. Nah ini SBN neto. Jadi ada tahun-tahun di mana SBN yang jatuh tempo itu besar. Ada yang tidak terlampau besar, sehingga tadi bruto dikurangi pelunasan, dapatlah SBN neto. Sampai akhir November, 28 November tepatnya data yang saya pakai ini, itu yang SBN netonya itu sudah 564,46 triliun. 564,46 triliun. Ya dalam hal neto ini masih urutan keempat. Jadi kalau dalam hal bruto urutan kedua atau ketiga samalah dengan 2 dengan 3. Nah, mengapa? Karena memang yang dilunasi di 2025 ini besar. Begitu juga 2024 dan nanti 26, 27 juga akan besar. Mengapa? Karena pada saat narik utang di 2020-2021 itu banyak keperluan COVID yang utangnya adalah utang 5 tahun.
5 dan 10 tahun, sehingga beban untuk dilunasi di tahun ini 2025, kemudian nanti 2026, sebagiannya sudah bahkan di 2024, 25, 26, 27 ini akan besar SBN jatuh tempo. Karena itu perlu berutang yang banyak, dikurangi itu secara neto memang masih 564,46 triliun. Tapi tadi menurut rencana memang di tahun 2025 ini sebetulnya SBN itu ya sekitar 885, berarti kurang 20 triliun netonya. Jadi kelihatannya sesuai rencana. Ada yang ditarik baru, ada yang dilunasi. Selisihnya adalah arus bersih utang di tahun itu dalam bentuk surat berharga negara. Karena dia selalu bertambah, netonya selalu bertambah, terjadi akumulasi peningkatan SBN. Kalau dalam bahasa hari-hari sisa utang lah. Kita bulan kemarin punya utang misalnya 120 juta, bulan ini kita lunasi 20, kan 100, tapi bulan ini kita nambah utang 25, jadinya malah jadi 125 kan sisa utang kita. Terlepas dari kita berutang kepada pihak yang berbeda ya, karena SBN kan tergantung yang memiliki. Karena itu posisi utang pemerintah dari waktu ke waktu, kalau tahunan bisa dipastikan meningkat, bahkan secara bulanan juga cenderung meningkat. Nah, data yang saya sajikan ini dari 2004, jadi selama 21 tahun ya. Tapi khusus yang 2025 baru sampai akhir November. Kita sudah punya utang pemerintah dalam hal ini 8.294,49 triliun. Utang yang berbentuk SBN. Sedangkan yang berbentuk pinjaman itu kira-kira 1.200-an. Jadi utangnya sudah kurang lebih 9.500 ya di November ini sebetulnya. Tapi karena kita asesmen kali ini khusus SBN, ya ini saya gambarkan 8.294 triliun surat utang pemerintah per November 25. Nah, gambar hijau ini kan sudah bunyi sendiri itu, tidak pernah ada tahun yang kita mengalami penurunan posisi utang berbentuk SBN. Makin ke sini malah lonjakannya makin tinggi. Jadi tidak semata-mata karena Covid. Kan banyak ini utang kita besar karena Covid ya. Sebetulnya ya enggak juga, yaitu ya menambahi, tapi tanpa Covid pun ketika pemerintahan Jokowi menggenjot infrastruktur, menggenjot beberapa program prioritas yang sebagian besar didanai oleh utang, ya utangnya naik dan utangnya pakai SBN. Nah, bagaimana posisi 8.294 triliun ini per 28 November ya? Nah, rinciannya apa? Nah, ini saya sekilas saja angka-angkanya. Jadi posisi utang pemerintah yang berbentuk SBN 28 November itu 8.294,49 triliun. Terdiri dari dua kelompok besar secara kategori bisa diperjualbelikan nggak atau tidak. Maksudnya diperdagangkan itu dia berpindah tangan. Beda nih dengan pinjaman kepada Bank Dunia atau Bank Dunia sedikit ya kepada Bank Pembangunan Asia atau kepada negara lain. Nah, begitu juga kepada Bank Himbara, masing-masing bank itu tidak bisa dipindahkan kan karena utangnya kepada pihak tertentu. Sedangkan SBN surat itu ada yang tidak bisa diperdagangkan. Jadi memang surat utangnya itu ya berutang kepada yang namanya disebut di situ, pihaknya disebut di situ. Tapi mayoritas SBN itu bisa diperdagangkan. Nah, karena memang dengan maksud ya lebih luas lah. Nah, tapi dari sisi ini juga kalau mungkin beberapa pemirsa yang berpikir kita restrukturisasi utang jadi lebih sulit dibandingkan dia kepada pihak ya. Kalau misal kita nih berutang kepada satu bank atau 2 atau 3 bank, kalau kita cukup rasional, cukup punya laporan yang bagus, kita umpama kesulitan membayar, tapi sebetulnya kita bukan enggan membayar, kita kan bisa restrukturisasi. Tapi kalau berbentuknya surat utang yang berpindah tangan, itu lebih sulit. Meskipun bisa, karena nanti kan ada kelihatan juga data-datanya kalau di Kementerian Keuangan kan. Tetapi jelas lebih sulit. Itu juga mengapa yang lebih mudah ya berunding ke Bank Indonesia. Kalau SBN yang dimiliki Bank Indonesia itu lebih mudah dinegosiasi dibandingkan dimiliki pihak lain kan. Yang diperdagangkan 8.124 triliun, yang tidak bisa diperdagangkan 169,69 triliun. Jadi kecil banget ya, kurang dari 10% ya. Iya betul, hanya sekitar 2% yang tidak bisa diperdagangkan itu. Juga dilihat juga dari sisi dia bersifat sun, artinya konvensional atau bersifat syariah. Nah di sini, jadi SBN syariah ini makin ke sini porsinya makin besar. Lebih sedikit tapi sudah sekitar 25%-nya ya. Ini kalau posisi di November ini 6.500
56 triliun adalah Sun, yang 1.568 ada syariah. Jadi sudah 1/4 berbanding 3/4 sudah kurang lebih. Ada cara pembedaan lain. Pembedaan ini kan biar untuk tahu apa saja sih surat itu bentuknya, apa macamnya. Ada yang denominasinya rupiah. Jadi memang dinyatakan berutang dalam rupiah oleh pemerintah, siapapun yang pegang itu. Namanya SBN denominasi rupiah. Suka disebut SBN domestik. Jadi SBN domestik itu sama dengan SBN dengan denominasi rupiah. Ada juga yang denominasinya valuta asing. Dahulu cuma ada dolar Amerika, ada yen, dan ada euro. Di tahun 2020 ini bertambah, ada dolar Australia, ada yuan ya. Nah, meskipun masih kecil, yang dolar Australia kurang lebih 8,69 triliun, yuan Hong Kong 6,57 triliun. Kita tidak tahu nanti ke depannya apakah ini bertambah, ya tergantung investor yang pengen beli dengan mata uang itu ya. Sementara dolar masih mendominasi, yen ya masih stabil lah, bahkan sedikit menurun. 58 triliun itu dulu sempat sampai 90, 80, bahkan sempat 100 kalau tidak salah. Euro itu masih cukup tinggi, 173 triliun. Dari sisi ada SBN yang zero kupon, kuponnya 0, tapi bukan berarti nggak bayar bunga ya atau bayar bagi hasil, karena kalau dia zero kupon itu sistemnya diskon. Nah, jadi ketika pemerintah memberi utang satu lembarnya, anggaplah 1 miliar, dapatnya mungkin 999 juta misalnya. Itu sebenarnya sejutanya itu sudah merupakan bunga ya, tanda petik ya. Jadi zero kupon begitu. Lalu ada fixed kupon. Jadi sudah tercantum bunganya 5%. Ya. Tapi apapun kondisi pasar ya bunganya 5%. Nanti juga disebut untuk jenis seri ya. Jadi saya juga ingin gambaran bahwa SBN itu ada serinya. Nah, kalau yang sudah terbiasa melihat seri itu menunjukkan ini jenisnya apa, kemudian dia berbentuk 10 tahun, 5 tahun, itu kelihatan kalau dari seri itu. Nah, ada seri. Nah, di seri itu ada zero kupon, ada fixed kupon, ada variabel kupon. Jadi yang fix berarti bunga tetap, yang variabel kupon berarti ya dia mengikuti ketika membayar bunga. Kalau nominalnya yang tercantum. Nah, sebagai gambaran lebih lanjut dari ini, ya ini saya nggak sempat mengolah karena ya tadi, kalau dahulu pakainya Excel ya, sehingga saya tinggal mindahin, sekarang pakainya PDF. Ini juga kritik saya, gimana Kementerian Keuangan kok tidak menyajikan data yang buat kami-kami yang belajar. Mahasiswa jangan lupa loh ya kan, ada mahasiswa juga belajar. Jadi dipersulit dengan bentuk-bentuk seperti ini. Paling bawah 8.294 triliun tadi. Nah, sekedar penglihatan sepintas itu kan ada yang fixed kupon, ada yang variabel. Ini juga nggak lengkap saya tulis. Ada yang yen Jepang, ada yang dolar Amerika, ada yang euro, ada yang syariah. Ini per 28 November. Nah, di sisi lain, khusus tadi SBN domestik ya, SBN domestik yang nilainya tadi mencapai 6.529 triliun, kan dia bisa diperdagangkan. Domestik yang rupiah yang bisa diperdagangkan, itu pemiliknya siapa saja. Nah, dalam hal ini juga kita kalau nyari-nyari data juga tidak mudah ya. Yang saya ambil ini 2 Desember, saya anggap 28 November dengan 2 Desember itu nggak jauh, karena yang tersedia gampang ini. Saya capture dari sebuah publikasi rutin 2 mingguan dari Kementerian Keuangan. Tabel menunjukkan Desember 2020, 21, 22, 23, 24 itu per 31 Desembernya. Khusus yang Desember 25 ini baru sampai tanggal 2. Biasanya juga nggak 31, bisa 26, 27, karena kan hari libur yang berikutnya. Nah, ini saya anggap mewakili November. Sebetulnya setelah 2 Desember pemerintah masih lelang ya, masih lelang. Jadi nilainya per 2 Desember itu 6.529,61 triliun. SBN denominasi rupiah yang bisa berpindah tangan, bisa diperjualbelikan. Siapa pemilik yang paling banyak? Ternyata adalah Bank Indonesia, hampir 25%-nya, 24,99%. 25% ya saya ingin ingatkan. Lalu yang kedua yang banyak itu bank umum 20,45%. Baru menyusul perusahaan asuransi dan dana pensiun 19,46%. Asing 13,37%. Lalu perorangan itu 8,27%. Perorangan itu mencapai 540 triliun ya. Ini sekaligus beberapa pemirsa saya dalam beberapa tayangan komentar, ya nggak apa-apa kita berutang kepada penduduk, kepada Indonesia. Ya hati-hati ya, karena yang dimaksud dengan penduduk kalau perorangan itu masih segitu. Ya meskipun terjadi peningkatan luar biasa karena
Itu 2 kali lipat dari 5-6 tahun yang lalu ya. Di situ nampak juga modal asing itu khusus 2025 itu sedikit berkurang. Ya, jadi ya kurang ngasih nggak banyak secara nominal, kurang lebih sekitar 3,9 triliun dari Desember 31 Desember 2025 ke 2024 maaf ke 2 Desember 2025 masih 11 bulan. Tetapi secara porsi turunnya signifikan. Mengapa? Karena kan SBN-nya bertambah sehingga porsinya asing itu mengurang. Ini angka untuk 5-6 tahun. Nah, perlu saya garis bawahi juga penurunan porsi asing secara nominal dia relatif stuck ya, hanya turun sedikit, tapi secara porsi dia turun cukup signifikan diimbangi oleh Bank Indonesia yang sedikit menaik dan juga Bank Umum, tapi khusus tahun 2025. Jadi 2025 ini Bank Umum memang banyak pegang SBN dibandingkan akhir tahun lalu. Jadi ini menguatkan bukan mengapa ya, ini saling berhubungan. Laju kredit misalnya hanya masih 7,7% turun dibandingkan tahun-tahun lalu karena memang bank banyak menaruh di SBN. Artinya dia beli SBN. Terlepas dari langkah Pak Purbaya untuk kemudian Bank Himbara agar menyalurkan kredit dengan ditambahi likuiditas, tetapi industri bank 200-250 itu kan relatif kecil dan Bank Himbara sendiri mungkin dengan cara melakukan portofolio tidak sebanyak itu juga langsung ke kreditnya SBN-nya dia bisa tambah nggak pakai duit 250 itu. Buktinya porsi bank itu naik. Bisa positif bisa negatif ya. Positifnya ya berarti kan bank domestik yang pegang. Artinya risikonya sedikit berkurang dibandingkan kalau dipegang asing. Tapi dari sisi industri keuangan ya berarti bank ini kan kesulitan untuk memaksakan diri kredit, dia sementara harus punya return, punya yield, punya bunga supaya untuk dapat biaya pendapatan operasional dari naruh duit di SBN. Jadi plus minus jadinya kan. Bank Umum memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan di 2025. Tapi kalau misalnya ditarik ke tahun 2020, 2021, 2022 sebenarnya enggak. Jadi dia kembali ke porsinya saja. Tahun 2025 ini, 2024 yang memang laju kredit juga 24 kan cukup besar. Jadi kayak normalisasi itu, si bank mulai lagi nambahi SBN-nya ke tingkat yang semula. Bank Indonesia terus saja menanjak. Secara presentasi di tahun ini dibandingkan dengan akhir tahun lalu hanya sedikit meningkat, tapi secara nominal meningkatnya cukup signifikan. Kalau dibandingkan tahun-tahun yang lampau, Bank Indonesia makin besar ya kepemilikannya. Nah, sebelum nanti kita membandingkan Bank Indonesia dengan asing ya, kita lihat dulu ini juga dari Kementerian Keuangan, saya capture dari Government Securities Management. Tadi juga ini sama dari data yang sama. Nah, disinilah saya tidak bosan-bosan mengingatkan, ini Kementerian Keuangan membuat beberapa publikasi yang kalau pembelajar ekonomi mau ya harus julik ya, harus ngeliat sini potong sini kan. Ya gimana kita mau yakin penjelasan utang aman, SBN aman kalau informasinya tidak terlampau jelas begitu. Meskipun ada ya tidak berbohong. Tapi ya kayak begini, mudah-mudahan asesmen saya ini juga merangsang para kawan-kawan saya yang masih ngambil kuliah ataupun yang sedang studi serius tentang ini, ya ini menjadi pemicu bahwa bisa sih kita olah-olah data yang tersedia. Nah yang ini menunjukkan arus jual beli SBN dalam hal perilaku asing ya terhadap SBN domestik aja, bukan keseluruhan SBN, tidak termasuk SBN Palas. Jadi dia kan kadang beli di pasar sekunder ya asing belinya, artinya tidak dilelangnya. Kadang jual. Nah ini gambar ini kalau di atas itu berarti pada ya bulan itu si asing ini beli SBN, pegang SBN. Kalau gambarnya di negatif bawah itu berarti dia jual. Nah selama setahun dari 1 Januari sampai 2 Desember, datanya 2 Desember ini, secara neto ya kan tiap bulan fluktuasi dia. Itu asing masih jual meskipun kecil ya, 3,78 triliun. Neto jual namanya. Ya jangan lihat kecilnya karena harusnya di tahun-tahun lampau SBN itu asing itu bertambah pemilikan SBN. Boleh dong saya mengatakan ini sudah kan wait and see, bahkan tidak masuk. Sebutlah tidak masuk meskipun belum keluar ya, keluar tipis lah. Kalau secara porsi jadinya pengaruhnya besar karena sebenarnya SBN-nya bertambah, asingnya kurang berminat. Nah, gitu ya. Ini data dari Kemenkeu sendiri. Sedangkan yang kanannya adalah
Yield itu ya bunga bersih lah kalau gampangannya. Jadi si pemilik itu kan tidak hanya dapat bunga kupon, dia bisa dapat keuntungan dari turun naiknya harga SBN karena bisa diperjualbelikan. Nah, data ini menunjukkan 10 negara. Bukan saya yang milih Kementerian Keuangan. Kita di antara 10 ini misalnya dibandingkan Cina, Jepang, Korea, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, ini urutannya gitu. Kita paling tinggi, kita masih yieldnya 6,30% per 2 Desember untuk SBN 10 tahun. Cina 1,84, Jepang 1,87. Nah, saya lompati yang tengah, yang kanan, year to date change, artinya dibandingkan dengan akhir tahun lalu. Jadi selama 2025, ini memang positif kelihatan. Si Cina itu justru bertambah ya sebetulnya. Merah itu menunjukkan bertambah. Tapi 16,20 itu basis poin. Jadi kalau di situ terkininya 1,84, berarti pada akhir tahun lalu dia 1,84 dikurangi 16-nya 84-nya itu berarti sekitar 16 berapa gitu ya, 1,6 berapa. Nah, Indonesia bagus ini 69,60 karena di awal tahun, di akhir tahun lalu itu lebih dari 7 itu berarti persis sekitar 7%. Jadi kita membaik kan dari sisi ini. Bahkan termasuk yang membaiknya signifikan, yang ada yang memburuk. Jepang, lihat, Jepang 1,87 itu termasuk tinggi ya selama ini dia, dan dia terus-menerus nih. Dan selama tahun 2020 juga bertambah. Nah, perhatikan Malaysia juga mengalami penurunan kayak kita, Singapura juga turun, Thailand turun. Tapi bolehlah dalam hal ini kita cukup baik ya, artinya laku kita walaupun turunin, bukan laku jadinya kan, kita menurunkan yield. Ya akibatnya tadi asing juga nggak masuk kan, meskipun tidak keluar. Jadi tergantung narasi ini. Kalau kita perhatikan Kementerian Keuangan sama Bank Indonesia menjelaskan, kita masih menarik, padahal kita yieldnya sudah turun. Artinya kita biayanya lebih rendah lah. Tetapi faktanya dengan itu kita tidak bisa narik yang baru. Ya serba salah memang kalau kita paksakan yield tinggi sebagaimana yang sudah-sudah, ya beban bunga kita juga makin besar. Ini saya assessment untuk menunjukkan fakta saja. Nanti seni mengelolanya ya harus dilihat keseluruhan. Nah begitu ya, jadi saya mengakui yield SBN 10 tahun memang alami penurunan signifikan, terutama di beberapa bulan terakhir. Termasuk negara yang menurun. Namun tetap masih tinggi kan, masih tertinggi di kawasan ini bunga kita. Jadi kita kalau mau turunin lagi nggak tahu, orang bunga BI aja 4,75 kan. Saya kembali ke yang semula tadi, ini saya tunjukkan, tapi data Novembernya cuma tanggal 18 ya, belum sampai olah. Dari 2010 tuh, kepemilikan asing yang orange ini nominal ya, yang biru kepemilikan Bank Indonesia. Boleh dong dari gambar ini kita menafsirkan ketika asing mulai melepas, yang ngambil Bank Indonesia, kan gambarnya begitu aja bacanya. Nah sampai kapan kekuatan Bank Indonesia? Nah belakangan di 2020 memang kebantu juga oleh bank yang kembali mengambil SBN. Tetapi kalau bank mempertahankan kepemilikan seperti itu, ya laju kredit nggak bisa 2 digit. Nah, gitu ya kunci-kunci soal ini. Karena itu kompleksitas ini menurut saya menunjukkan kondisi fiskal kita dari sisi risiko refinancing, risiko mengutang itu, risiko berutang, itu meningkat sebenarnya meskipun yieldnya turun. Memang ada yang bantah, misalnya CDS kan begini. Enggak bisa begitu. CDS itu lebih temporer lah. Yang jelas kita serius, karena di tahun ini kita menerbitkan SBN itu 1.350, tahun depan mungkin 1.450, jadi harus cari utang 1.450. Yang diandalkan salah satunya Bank Indonesia, tapi Bank Indonesia kan juga harus mengelola beberapa hal. Apa dia bisa? Asing sejauh ini lihat, landai kan. Padahal menerbitkan SBN-nya bertambah terus, tapi kepemilikan dia segitu aja nih selama dari 2021. Bahkan tingkat 2025 ini secara nominal jauh dibandingkan 2019. Sebenarnya juga secara persentase, jadi dulu asing mencapai 34-35% ya sebelum COVID ya. Bayangkan dari SBN rupiah itu asing pegangnya sepertiga lebih. Sekarang hanya 13%, 13,9%. Nah, Bank Indonesia dulunya hanya pegang 2%, naik ke kisaran 8%. Sekarang pegangnya 25%. Itu ya, dari uraian saya ini sebenarnya udah mulai tergambar. Salah satu risiko fiskal di depan adalah pemerintah akan bekerja keras untuk bisa memperoleh utang baru melalui SBN. Dan itu ada dilema, bahkan mungkin trilema. Kalau diberi bunga yang tinggi, yield yang tinggi, berarti beban kepada fiskal.
Di samping itu juga kalau diberi yield yang tinggi, bank akan tertarik. Kemudian juga investor-investor lain termasuk perorangan tertarik. Dengan begitu si bank akan memiliki keterbatasan untuk menyalurkan kepada kredit. Begitu juga kalau Bank Indonesia memaksakan diri punya pegang banyak, ya berarti Bank Indonesia juga harus jaga dong. Karena tidak mungkin juga dia menerima yield yang rendah banget. Nanti ada masalah di neraca moneter. Nah, kalau bunga juga terlalu rendah, yield terlalu rendah, pemiliknya tadi kan ingat, tadi ada dana pensiun, ada asuransi, nah di situ juga ada BPJS sebetulnya di dalam kategori-kategori itu, di kategori lainnya lah. BPJS, kalau dia dapat yield yang rendah, atau dari trading dia dapat sedikit, dia bisa juga kesulitan untuk membayar kewajibannya. Jadi ini kompleks, tidak hitam putih ya. Jadi benar-benar pengelolaan SBN ini sampai pada titik sekarang ini antara Bank Indonesia, pemerintah, kemudian juga bank dalam hal ini Bank Himbara, itu bukanlah sesuatu yang, mohon maaf buat saya, tidak semudah yang diomongkan oleh Purbaya ya. Ini pemerintah kayak orang memanage dengan berbagai risikonya. So far sejauh ini ya masih bisa stabil. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba si asing keluar 100 triliun, nggak usah keluar semua. Karena kita tidak memiliki daya tarik lagi, mungkin yield naik ke 7 lagi. Kalau yield naik ke 7, apa goncangan terhadap bank, apa goncangan terhadap kewajiban bayar bunga. Nah, begitu ya, saya tutup dengan beberapa kesimpulan. SBN ini merupakan bentuk utang pemerintah yang terbanyak saat ini. Sekitar 8.295 triliun per akhir November atau 88% dari total utang. Nah, keunggulannya SBN, ya tadi SBN itu orang yang ngutangi nggak bisa mendikte pemerintah. Kamu harus begini begitu, itu surat kok. Nah, itu dulu latar belakang kenapa SBN dipilih. Kita lebih punya dignity lah, pemerintah lebih leluasa. Tetapi juga kelemahannya ada, karena lebih sulit dirunding orang SBN ini. Lalu juga karena SBN-nya sudah mulai masuk ke pasar komersial, diperjualbelikan, maka pemerintah juga bisa terdampak oleh fluktuasi di pasar sekunder itu. Secara langsung tidak pada SBN yang sudah terbit. Karena mau yieldnya 8% juga nggak soal, toh kan pemerintah hanya bayar bunga. Tapi ingat, ketika pemerintah menerbitkan, padahal kan tiap minggu bahkan mengeluarkan SBN baru, yield yang ada di pasar sekunder itu mempengaruhi ini. Jadi nggak bisa juga, tetap bahaya kalau yieldnya terlalu tinggi gitu loh. Ya terlalu tinggi berarti harga SBN-nya turun. Kalau harga SBN-nya turun itu juga nanti ada menyangkut neraca di perbankan dan juga di Bank Indonesia ya. Risiko SBN juga meningkat karena dinamika global, karena kan sudah menjadi informasi umum sekarang ini bahwa banyak negara sedang melakukan upaya menormalisasi kondisi utangnya, bahkan Amerika. Jadi pemerintah kebanyakan punya surat utang. Jadi surat utang pemerintah ini menjadi instrumen yang luar biasa besar dan berdampak pada industri keuangan. Jadi kita bersaing dengan banyak negara yang cari utang ya. Jadi jangan juga narasinya, oh, mana ada negara yang nggak ngutang, mana ya. Itu tidak salah, tapi hati-hati. Pada posisi sekarang ini banyak negara yang sudah waspada, dan kegagalan membayar SBN, melunasi SBN itu dosa seluruhnya yang jatuh tempo, itu dampaknya luas sekali. Menurut analisis umum tadi, tentu nanti akan ada analisis-analisis yang lebih detail. Sebetulnya kondisi kita terhadap SBN ini sudah memasuki tahap cukup rentan ya, masih kelihatan stabil tapi cukup rentan terhadap kalau ada goncangan-goncangan melalui cara apapun. Mudah-mudahan asesmen ini bermanfaat.